Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai bab mata kuliah perencanaan pajak. Dengan materi yang kami presentasikan ialah tertera di bab 7 mengenai submateri yaitu perencanaan pajak internasional. Presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pajak dengan dosen mata kuliah yang terhormat Ibu Yuwita Aryesa Pravasanti SEMSI, dengan keanggotaan yang pertama adalah saya sendiri dengan NIM 2021 DP 039 atas nama Widya Stuti, yang kedua dengan NIM 2021 DP 027 atas nama Oktavia Dewi Norahmawati, dan yang ketiga dengan NIM 2021 DP 015 dengan nama Fikri Adi Prasetya. Kami dari kelas DP2A dengan program studi yang kami tempuh adalah Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia dengan tahun periode 2022. Pada presentasi kali ini, teman-teman semuanya bisa menyaksikan di slide presentasi yang sudah kami buat, yaitu meliputi yang pertama ialah pendahuluan. Secara garis besar, pajak internasional itu mengatur tentang dua hal. Yang pertama, pemajakan subjek dalam negeri dan mendapat penghasilan dari luar negeri. Dan yang kedua, pemajakan subjek dari luar negeri dan mendapatkan penghasilan dalam negeri. Dalam garis besar, perjanjian ini dilakukan untuk menghindari adanya P3B, yaitu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Pajak internasional ini bertujuan untuk meminimalisir hambatan investasi atas modal asing yang diakibatkan oleh perlakuan pengenaan pajak antar kedua negara yang bersangkutan atau memiliki kerjasama. Dan yang kedua adalah pengertian atau dasar pengenaan pajak internasional. Pajak internasional itu sendiri ialah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara dan mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang biasanya disebut dalam istilah pajak internasional adalah P3B, dan dilakukan dengan konvensi Wina atau kesepakatan antar dua negara. Dan setelah itu ada akuisisi. Akuisisi itu sendiri merupakan peristiwa sebuah perusahaan membeli sebagian ataupun seluruh saham perusahaan lainnya dengan pembelian yang dapat memilih ataupun mayoritas saham atas aktiva neto atau aktiva yang sudah bersih dan operasi bisnis yang diakuisisikan. P3B itu sendiri diatur dalam UU PPH pasal ke-32A, yaitu mengenai perjanjian pemerintah dalam menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Setelah itu juga ada Peraturan Perpajakan Nasional UU PPH pasal ketiga yang tidak termasuk subjek pajak dan ketentuan lainnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pajak internasional. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketentuan pajak internasional suatu negara, di antaranya yaitu 1. Personal connecting factor. Artinya, faktor penghubung yang mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan status subjek pajak negara tersebut. Untuk subjek pajak orang pribadi, ketentuannya berdasarkan kriteria tempat tinggal atau keberadaan. 2. Objective connecting factor. Artinya, mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan keberadaan aktivitas ekonomi atau objek pajak terhubung dengan daerah teritorial suatu negara. Pemberlakuannya diatur dalam hukum pajak internasional. Kebijakan pajak internasional di Indonesia. Sebagai negara yang menjalin hubungan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindar untuk mengadakan berbagai macam transaksi, seperti aktivitas impor, ekspor, serta beragam aktivitas lainnya yang masuk ke kategori kegiatan perdagangan internasional. Transaksi ini akan mengakibatkan penduduk dari salah satu negara akan memperoleh penghasilan atas transaksi antar negara ini, maka dikenakan pajak internasional. Indonesia juga merupakan subjek hukum internasional karena telah mengikuti dan menandatangani konvensi Wina. Oleh karena itu, jika perjanjian penghindaran pajak berganda, hal ini terjadi bukan saja karena keinginan dari pihak Indonesia sendiri, melainkan ada asas timbal balik dan keinginan yang sama dari negara yang mengadakan perjanjian. Konsep-konsep pajak internasional. Hubungan internasional dapat berupa kerjasama di bidang keamanan pertahanan,
kerjasama di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Namun, pembahasan ini terbatas pada kegiatan ekspor maupun impor yang terkait dengan pajak internasional. Transaksi antar kedua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan aspek perpajakan. Hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh dunia guna meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidak menghambat investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak. Hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional dapat berkaitan dengan subjek maupun objek yang berada di luar wilayah Indonesia sepanjang ada hubungan yang erat dalam hal terdapat hubungan ekonomi atau suatu hubungan kenegaraan dengan Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 UU PPh. Perpajakan internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dan memajukan perdagangan antar negara. Mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. 3. Sumber hukum. 1. Pajak internasional. Sumber hukum pajak internasional. 2. Peraturan unilateral sepihak. 3. Traktat-traktat atau perjanjian dengan negara lain. Kewenangan pemerintah pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antar dua negara atau lebih. Profesor Rohmat Sumitra menjelaskan bahwa ada beberapa sebab terjadinya pajak berganda internasional, yaitu subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara yang dapat terjadi karena domisili rangkap, kewarganegaraan rangkap, dan bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan. Objek pajak yang dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. Aplikasi pajak internasional di perusahaan pajak internasional. Dalam mengevaluasi kebijakan perdagangan dan efektivitas lalu lintas modal internasional adalah kurang efisien apabila hanya difokuskan secara sempit pada tarif, kuota, dan subsidi-subsidi non-pajak saja. Sebab faktor pajak pun tidak sedikit perannya dalam mengevaluasi kebijakan dimaksud. Tarif marginal yang berbeda secara esensial dari tarif 0% di negara-negara yang disebut surga pajak sampai tarif 60% di negara tertentu yang dikenal sebagai negara berpajak tinggi. Teman-teman sekalian bisa buka buku bab 10 halaman 159 tentang contoh kasus dari Tuan Holmes. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaannya ke grup WhatsApp Perencanaan Pajak DP2A, dan dari kami akan mencoba untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.